Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, nampaknya para hakim ya, nampaknya sudah tidak sengaja begitu kan ya, terungkap soal bagaimana mengatakan bahwa jangan sampai ada suap. Wih, ini tanda-tanda apa begitu kan ya? Ada apa di balik ini semua ya? Ya, ini nampaknya bocor kepada publik begitu kan. Karena sudah jelas bahwa ada hakim ini memperingatkan ya, tidak akan mau menerima suap dari siapapun ya. Mungkin Ibu Hakim ini sudah membaca bagaimana gerak-gerik bau amis ya, yang tak sedap begitu kan, yang kemudian sampai-sampai mengatakan di sidang perdana ijazah ini mengatakan siapapun baik dari hakim, kejaksaan ya, jangan sampai main-main ya mau menerima uang suap. Wih, ngeri bos ya. Bisa ditafsirkan orang-orang sekarang ini, bisa ditafsirkan ada apa begitu. Bisa saja ditafsirkan, oh wah, jangan-jangan sudah mulai main suap menyuap begitu. Ini bocor begitu kepada publik bos hari ini. Ya, siapa yang bermain itu? Nampaknya ada ketakutan ya. Restoratif justice yang ditawarkan ditolak. Ditolak damai, sudah ditolak. Semuanya sudah ditolak. Jalan satu-satunya adalah suap menyuap. Udah, ngeri begitu ya. Coba kita tonton lagi seperti ini. Tolong dibantu siapapun yang hadir di sini. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melakukan persidangan secara bersih, tidak menerima suap atau apapun juga ya, atau siapapun yang mengatasnamakan pengadilan, baik hakim, panitera pengganti ataupun pegawai negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada saudara-saudara ya, entah itu dari penuntut umum atau kepada terdakwa atau kepada advokat, silakan dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau ke KPK, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, sudah kan? Sudah kelihatan kan begitu kan? Bau amis tak sedap sudah dirasakan ya. Sudah ada tanda-tanda bau amis begitu. Ya, kalau toh pada hakikatnya ini bocor kepada publik begitu kan. Soal bagaimana ya, apakah ini nanti ada suap menyuap atau tidak ya, kejaksaan ini sudah hakim ini sudah memberitahu begitu kan, jangan ada suap menyuap. Nah, dan lagi Bu, jangan ada pasal-pasal siluman juga Bu. Biar apa? Biar kita tahu begitu kan ya, bertarung secara fair di situ begitu di persidangannya nanti. Karena begitu banyak orang-orang yang mempertanyakan kenapa Ibu Hakim itu mengatakan seperti itu. Ada apa? Ini sangat pertanyaan sederhana begitu. Ya, ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa di persidangan pertama, Jokowi tidak hadir begitu. Ada apa ini ya? Coba kita tonton lagi. Ya, kita melakukan persidangan secara fair, secara bersih. Hanya akan mencari fakta dalam persidangan. Begitu ya terdakwa ya? Silakan dipergunakan haknya. Izin Mas Hakim, advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda, ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Itu. Ya, jadi kita sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya, administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti ya, itu nanti. Nah ya, Jokowi harus hadir dong ya. Jokowi harus hadir di situ begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat saja sudah pembuktiannya seperti itu kok begitu kan ya. Bahkan Dr. Tifa ini kabarnya kena disangkakan begitu kan, kena pasal berlapis ya. Ada yang mengatakan wah ini konyol ya, ini kok ada semacam pasal-pasal siluman begitu kan ya. Ini yang kemudian diungkapkan oleh pengacara dari Dr. Tifa dan sebagainya begitu. Nah, menandakan seperti ini bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak sendirian. Karena kenapa? Karena pasal-pasal itu
belum dibuktikan sudah disangkakan pencemaran nama baik. Pencemaran delik aduan. Lalu kemudian sekarang jadi umum. Nah, ini kan kok berubah-ubah, ada apa ini begitu kan? Orang-orang kan pasti melihat jangan-jangan ada permainan-permainan soal pasal siluman itu begitu kan? Aduh, ada apa ini? Masyarakat harus mengawasi betul. Coba kita tonton ya. Yaitu mencampur adukan dengan pasal delik umum 32 ayat 1, 35, 28 ayat 2, ya, Undang-Undang ITE. Lebih konyol lagi ketika masuk ke jaksa, hilang itu pasal 27A. Kejadian bahwa tim kuasa hukum langsung memprotes dakwaan pasal berlapis itu. Apa yang terjadi? Iya, tadi sebenarnya kalau protes itu terkait dengan kita belum secara resmi menerima dakwaan. Nah, itu ya, belum menerima dakwaan. Terus kemudian muncul dianggap pencemaran nama baik ya, terus kemudian muncul delik aduan, terus kemudian pasal-pasal berlapis. Ini kan dianggap aneh. Nggak tahu lagi begitu kan kalau sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau asli begitu kan. Karena sudah banyak sekarang ini bersuara. Ya, tidak hanya para pendukung-pendukung dari Roy Suryo begitu dan Dr. Tifa, tapi juga dari masyarakat yang kemudian banyak yang kemudian mengatakan Jokowi harus menunjukkan ijazahnya begitu kan. Apalagi seorang Jokowi harus hadir di persidangan itu. Nah, ini yang terjadi selama ini, orang-orang akan melihat betul bahwa benar nggak Jokowi itu punya ijazah. Itu aja pertanyaannya begitu. Ijazah asli atau palsu. Itu aja. Makanya sekarang UGM lagi kerepotan untuk memberikan sebuah tanggapan begitu ya. Nanti mungkin di persidangan ini akan lama ya, diperkirakan 3 tahun. UGM akan diseret di situ begitu, apakah UGM bisa fair atau tidak begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi, Pak Betor ini. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumninya yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota Solo. 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya memang pakai sarjananya yang punya Dumatno. STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur. DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu. Ada ini, ada itu. Yeah. Widodo pernah hadir di sini. Kan? Itu cerita-cerita dari banyak dari kader PDP yang menceritakan itu, bos. Ya, mau tidak mau ya nggak tahu lagi bagaimana nanti ke depan begitu kan, bahwa apakah secara tegas nanti akan terjadi malah sebaliknya begitu kan ya, justru Jokowi yang akan kena. Ya kan, karena kita tidak tahu begitu. Bisa saja di blunder, bisa saja dipastikan Jokowi kalah di persidangan begitu kan ya. Makanya untuk membuktikan ijazah aslinya atau palsu itu akan muncul nantinya akan muncul itu. Nah, saya berkesimpulan hari ini bahwa ya sampai hari ini begitu kan ya, bahwa ya seorang Jokowi nantinya mungkin di persidangan akan keok begitu kan. Nggak tahu lagi, wallahu a'lam begitu. Kalau ini keok, wah. Akan terasa gimana begitu ya. Aduh. Orang-orang ini tidak sabar lagi begitu. Ini coba kita baca ini. Hakim peringatkan ya, tidak akan mau menerima suap dia dari siapapun. Ya mantap. Mungkin Ibu Hakim sudah membaca bau amis yang tak sedap ya.
menurut saya hakim ini kemungkinan akan putuskan yang kontroversi, yaitu hakim menganggap fokus perkara adalah perbuatan terdakwa, yaitu apakah terdakwa menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang cukup. Kemudian dalam skenario ini hakim tidak perlu memutuskan secara definitif atau apakah ijazah ini asli atau palsu. Ini salah satu komentar dari saya, hanya membacakan komentar-komentar dulu begitu kan. Ya kasihan ini. Berarti ada yang nawarin kah Bu? Ya jika ibu beneran hakim memiliki iman, prinsip dan amanah, ingat pertanggungjawaban, maka itu keuntungan bagi ibu sendiri. Tinggal ibu putuskan sendiri mau ya atau tidak. Ini kan masih penyampaian itu kan masih bersifat umum ya. Menyampaikan ibu hakim itu kehati-hatian, jangan sampai ada suap. Ya secara fair lah begitu di persidangan. Artinya secara tidak langsung bahwa ya hakim menyampaikan seperti itu begitu biar fair dalam persidangan. Ya, gelagat-gelagat untuk menyuap sana sini begitu kan akan kelihatan nanti begitu. Ya, ini terbongkar sudah. Aduh, kok bisa-bisanya seperti itu begitu? Kok bisa-bisanya? Ada apa begitu? Tapi inilah yang terjadi begitu. Ya bahwa persidangan ini harus fair, siapapun begitu kan ya. Itu harus fair ya, tidak lagi kemudian ada nuansa-nuansa yang kemudian berpihak kepada siapapun begitu kan ya. Ini akan menandakan bahwa kalau fair semuanya ini kan akan dilihat begitu kan. Nah, persidangan Dr. Tifa ini begitu terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini sudah digelar sebenarnya kemarin ya. Bahkan dia ya didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi atas tudingan tersebut. Nah, sidang pertama ini ya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta atau PN begitu kan. Tifa menyebutkan mengungkapkan media sosial untuk menyebarkan informasi Jokowi ijazah palsu selama menjadi pejabat. Dr. Tifa mengatakan dan juga mengatakan dan menolak begitu kan yang menempuh jalur damai ya. Dr. Tifa dan Rosyul akan menempuh jalur ya perlawanan ya di pengadilan karena Jokowi ini harus hadir di persidangan. Kalau tidak hadir ya bisa saja ijazah palsu begitu kan ya. Kenapa? Ya kita lihat saja begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Nah, ini penting sekali. Nah, profil dari Kristina terdakwa Erdawati, ketua Majelis Hakim ya sidang Dr. Tifa terkait soal ijazah ini, ya yang pertama ini PN Jaktim ya telah menetapkan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, perkara ini terregistrasi 2 nomor berbeda meski demikian susunan Majelis Hakim tetap sama ya, yaitu Ketua Kristina ya Endarwati. Ya, itu sudah jelas begitu kan ya bahwa dia akan menjadi dialah salah satu profilnya begitu kan ya dari Ibu Bu Endarwati, dari Bu Hakim itu begitu. Nah, orang-orang sekarang ini akan melihat siapa sih sebenarnya Bu Endarwati itu? Kok bisa mengatakan mengatakan bahwa jangan sampai ada korupsi di antara kita. Ya. Ini kan menandakan banyak yang kemudian mengatakan bahwa wah, ini ada apa Ibu Hakim kok bisa mengatakan seperti itu begitu kan ya. Rekam jejak dari Ibu itu kan bisa kelihatan sekali begitu. Ya, banyak sekali rekam jejaknya begitu yang kemudian mengatakan bahwa wah, ini hati-hati betul begitu kabarnya. Banyak yang kemudian membicarakan itu begitu kan ya. Coba kita baca ini profil Kristiani Endarwati. Ini Ketua Majelis Hakim Sidang ya Dr. Tifa terkait dengan ijazah Jokowi. Kristiani Endarwati menerima sidang perdana Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sosoknya menjadi sorotan publik ya seiring ya penanganan perkara yang menyita perhatian. Ini satu lahir di Bantul, Yogyakarta. 2 jabatan saya ini adalah Hakim PN Jakarta Timur ya. 3 jabatan sebelumnya adalah Ketua PN ya Kendal ya. Terus kemudian riwayat tugasnya PN Batu Licin ya, Kota Baru ya. Terus kemudian
menjadi seorang PNS sejak tahun 2020 ya. Ini rekam jejaknya. Ini Ketua Majelis Hakim yang disidang Dr. Tifa Kristani Indarwati menjadi sorotan setelah memimpin sidang perdana ya. Dalam perkara ini Kristani bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Ya, hati-hati betul Bu ya. Harus bersifat fair lah kepada publik begitu kan. Ada yang mengatakan saya nggak yakin. Ada yang mengatakan nggak yakin sama ini Ibu ini. Jangan sampai ada tekanan-tekanan itu Bu. Jadi saya kira kalau toh pada akhirnya mengungkapkan, bagus sebenarnya mengungkapkan bahwa jangan ada korupsi di antara kita. Wih, keren ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.